أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam rangka kita tafaqquh fid din, memahami agama ini dengan baik, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitabut tauhid. Kita masuk dalam pembahasan bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Di antara kesyirikan itu meminta perlindungan kepada selain Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita itu suatu nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita itu sesuatu hal yang banyak sekali. Cuman yang akhirnya kadang-kadang angan-angan kita terlalu panjang. Yang akhirnya gara-gara angan-angan itu ternyata banyak yang mengotori lurusnya akidah. Karena banyak keinginan. Banyaknya hal-hal yang kita inginkan, sampai banyak di antara kita yang terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Sampai banyak hal-hal, kalau seandainya saya mendapatkan ini dan itu, akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan yang disebut dengan al-isti'adatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan ini sudah banyak. Orang mau nikah harus mencari apa? Tanggal yang terbaik. Kalau ingin mengadakan hajatan harus melakukan sesajen dahulu, diperuntukkan kepada Mbah Fulan dan seterusnya. Apa tujuannya? Supaya bisa menolak bala dan mendatangkan manfaat. Nah, ini akan kita bahas. Sampai yang di sekitar kita untuk mencari keberkahan, mereka mengadakan sedekah laut, mereka mengadakan sedekah bumi. Supaya apa? Menyelamatkan apa yang kita sudah miliki. Maka ini yang kita bahas. Hukum mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan kesyirikan. Kita bahas dulu isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Al-iltiza wal i'tisam billah. Meminta perlindungan, mencari tameng, menjadikan perlindungan, menjadikan tameng supaya kita tidak kena bala, supaya kita tidak kena mara bahaya. Yaitu hakikatnya adalah lari dari sesuatu yang dia takutkan. Antum nih, depan ada singa, pastikan kita lari, Pak. Karena kita itu yang namanya takut tobi itu, Pak. Kita cari perlindungan, masuk ke ruangan. Ini supaya tidak munculnya apa? Kemudaratan. Jelas nggak nih? Dan ini tidak boleh kecuali diberikan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Maka barang siapa yang dia dalam meminta perlindungannya kepada selain Allah, hukumnya adalah syirkun akbar, syirik besar. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
Di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya ada yang meminta kepada selain Allah itu adalah syirik, firman Allah surat Al-Jin ayat yang ke-6 dengan bunyinya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada dari kalangan manusia meminta perlindungan dari bangsa jin. Tidak akan itu semua akan memberikan kecuali apa? Ketakutan. Bener gak nih ikhwah? Antum kalau udah meminta perlindungannya kepada selain Allah itu lemah. Ana pernah mau pergi kembali ke pondok lewat pasar Senen. Repot ya ikhwah. Dia percaya sama jimat. Akhirnya apa? Semua diikat. Ini diikat. Ini diikat. Semua diikat pakai kain. Sampai tadi ana ikut kajiannya Ustaz Abu Ubaidah di Al-Fatah. Orang yang kalau udah yakinnya sama jimat, repot. Nanti kalau jimatnya ketinggalan di rumah, kembali lagi dia pulang. Dan lemah. Demi Allah tidak ada kekuatan sedikit pun. Coba buktinya apa Yahud? Bagaimana mereka berlindungnya dengan Iron Dome, perlindungan mereka dengan senjata-senjata teknologi, kalah dengan para pemental-mentalnya kalau ingin dihadapkan kepada para putra-putra Palestina, gak ada apa-apanya. Mereka orang-orang yang takut mati. Makanya berapa banyak berita yang sampai kepada kita ketika dia ingin masuk lewat jalur darat, mereka lari. Karena itu Yahudi ya ikhwah. Antum Yahudi ya ikhwah, pengecut sebetulnya. Itu juga antum kalau buka tarikh Sirah An-Nabawiyah, antum bacakan tarikh, pengecut mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Lah kalau muslim ya ikhwah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Hidup, semoga Allah berikan taufik kepada kita, taat itu baik. Mati pun ya ikhwah, kalau di jalan Allah pun tetap baik ya ikhwah. Itu tidak akan ada kecuali orang yang beriman. Gak akan ada kecuali bagi orang yang beriman. Makanya tinggal kita itu apa? Tawakalnya, tauhidnya. Kalau antum buka dalam kitab Al-Ikhlas, Thariqul Khalas, itu Masya Allah kitab itu ya ikhwah. Yang mengajarkan kepada kita itu ta'aluknya sama hanya kepada Allah. Itu kitab Masya Allah dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, dari para ulama-ulama. Apa intinya? Kita tuh disuruh menjadikan Allah itu satu dalam setiap perkara. Dari kemarin kita nadar. Sebelumnya lagi sembelihan. Sekarang apa? Meminta perlindungan. Allah kita jadikan. Jadikan perlindungan kita tuh hanya Allah. Mintanya tuh hanya kepada Allah. Kalau itu yang sudah antum jadikan, gak akan ada sesuatu yang ditakutkan di atas muka bumi ini, ikhwah. Apa? Tenang. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya Allah itu hanyalah apa? Penolong. Dikatakan di sini Allah menghabarkan dari orang-orang yang meminta perlindungan kepada makhluk, yaitu surat Jin ayat 6. Sesungguhnya itu meminta perlindungan itu tidak akan menambahkan kecuali ketakutan. Antum nih yakinnya sama cincin sama jin, seluruh jari dipasangin jimat sampai kalung-kalungnya. Nanti setiap suro dibersihin. Begonya lagi disuruh apa? Kerbau berak diambil di mana otaknya coba? Ya enggak? Solo. Ya kan? Coba. Di mana sih, Pak? Otak kita di mana, Pak? Kok bisa sampai sebegitunya? Masa? Aneh, Pak. Ada orang yang nungguin tainya kebo, Pak.
berak. Coba, itu masuk akal nggak Pak? Berak di tokonya lebih dia sukai daripada ada orang numpang makan nggak bisa bayar. Dimarah-marahin. Tapi kalau ada kerbau pada tanggal 10 Syuro ya. 1 Syuro 10 Syuro sih. 1 Syuro. Apa? Apa nih? Pernah datang belum? Pernah datang ya? Oh nggak pernah, alhamdulillah. Jangan. Diharapin Pak di tokonya diharapin. Berak. Itu ceprot rebutan Pak. Rebutan. Kebo bule. Baru pertama kali ini Pak ada kiai dari hewan coba. Kenapa Pak? Akidah tauhidnya. Allah kita jadikan umat Islam itu hanya Allah, tempat perlindungan, tempat tawakal, tempat menyerahkan diri, kita mengharap, kita membenci, kita mencintai hanya Allah. Makanya saat ini Islam itu diujiannya dari segala lini sampai saudara kita di Palestina. Kenapa? Lihat akidah kita. Lihat akidah kita. Akidah kita masih, ya Allah Pak. Kadang-kadang manggilnya ya Khomeini, ya Hussein. Syiah, Rafidhah. Siapa coba yang mereka panggil? Ya Hussein, ya Khomeini. Gimana kita akan apa? Akan memberikan suatu kemenangan, kejayaan. Ini Pak masalahnya. Makanya ketika masanya Umar mau menaklukkan kota Syam, apa coba? Pasukannya Khalid bin Walid berubah keyakinan Pak. Sampai ada yang ngomong, kalau nih peperangan, pemimpinnya itu Khalid, perangnya nggak bakal kalah. Diganti sama Umar, dicopot sama Umar. Cuman gara-gara apa? Prajurit-prajuritnya itu udah muncul. Tawakalnya meminta perlindungannya itu bukan sama Allah, sama siapa? Khalid bin Walid. Diganti sama Umar. Diganti oleh Umar bin Khattab, oleh sahabat yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas atau sahabat siapa itu? Diganti. Sampai Khalid itu kan gak nerima. Pas mau deket-deket kematiannya dia baru nyadari, oh ternyata Umar itu menggantikan saya karena tauhidnya sudah mulai rapuh. Itu masanya Umar. Makanya nggak salah, Palestina itu ditundukkan masanya Umar Pak. Kenapa? Karena tauhidnya. Karena tauhidnya. Antum yang mengharapkan kemenangan di Palestina, ayo kembali kepada agama, perbaiki lagi tauhid. Antum nggak sedih demi Allah. Ya ikhwah, orang yang punya keimanan, siapa yang tidak sedih saudaranya ditindas? Siapa yang nggak sedih? Tapi kita juga harus berpikir realita. Ternyata apa? Kita terkotak-kotak. Adanya ini, adanya itu, terpecah-pecah. Akhirnya apa? Kita ujub sum'ahnya dengan kelompok, dengan golongan. Apa yang ada dari gerakan-gerakan jihad yang ada saat ini. Hamas dan lainnya. Bukan kita ingin mengecilkan, bukan. Kita tetap sayang saudara kita. Tetapi kita harus lihat, ayo kembali, perbaiki tauhid kita. Perbaiki akidah kita. Ikhwah, antum perbaiki tauhid akidah, jangan antum pernah tanyakan akan kejayaan umat Islam. Kita perbaiki tauhid, kita perbaiki akidah, benar-benar kita murnikan tauhid sama Allah, pasti kemenangan akan datang demi Allah. Tapi antum tauhidnya lumpuh, tauhidnya rapuh, jangan harap meskipun antum dalam keadaan apa, banyaknya kayak apa, tapi tauhidnya kita itu lemah Pak. Karena dari tauhid, karena dari akidah. Sesungguhnya ada seorang dari kalangan Arab di masa jahiliyah itu, dia turun di suatu lembah tempat. Nah dia takut sama dirinya. Akhirnya apa? Dia berlindung. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syufahai qaumihi.
Akhirnya dia ngomong, aku berlindung kepada pimpinan wadi ini, lembah ini, saya minta. Ya seperti antum, permisi, anak bagong mau kencing. Ingat saya? Ingat nggak saya dulu? Lewat jalan jembatan Lestari, permisi, klakson 3 kali ya kan? Zaman-zaman dulu kita kecil kan? Ente mau kemana? Mau ke Marunda. Lewat jembatan Lestari, klakson 3 kali ya nggak sih? Coba sih. Apa coba yang terjadi di ikhwah? Itu Pak. Akidah. Antum ke Purworejo kemana? Apa coba? Kalau setiap lebaran, setiap persimpangan dilemparin kembang. Itu kalau anak hari pertama lebaran di sana, itu perempatan dikasih kembang. Nanti lewat pertigaan dikasih kembang, apa supaya enggak terjadi tabrakan. Ya masa kita pakai kembang ya ikhwah? Lucu. Jelas ini. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW apa? Doa. Barang siapa yang turun dalam satu tempat, cukup mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejelekan. Dari setiap kejelekan yang diciptakan, yang Allah ciptakan. Nah, kita disuruh berlindung dengan kalimat Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, sampai Nabi katakan, barang siapa yang baca kalimat ini tidak akan ada yang tersentuh dengan sesuatu apapun. Imam Qurtubi mengatakan, ini adalah kabar yang sahih, katanya. Saya mengetahui kebenaran dari ini. Tuh. Saya sejak mendengar ini tidak ada sedikit pun yang mencederai aku sampai aku meninggalkannya, maka dia pernah dientuk. Sampai aku pernah meninggalkannya itu digigit oleh akrab, kalajengking. Maka aku berpikir, tiba-tiba aku telah melupakan doa ini. Tuh ya ikhwah. Imam Qurtubi. Ternyata apa? Banyak hal yang kuda kita tinggalkan. Doa ini kan ketika zikir apa? Sore. Ini zikir sore. Coba ya ikhwah. Antum lebih percaya sama naruh anak di kolong waktu gerhana sih. Taruh di panci. Ditutupin pakai apa? Coba doa. Coba ya, ini doa Pak Ustadz, tapi saya kadang-kadang membaca sesuatu tapi kok nggak ada manfaatnya. Berarti ada sesuatu yang tercegah. Antum harus introspeksi juga. Contohnya nih misalnya ini nih, ternyata kok masih ini. Berarti memang apakah antum masih makanan-makanan yang haram? Apakah masih menzolimi orang lain? Itu harus introspeksi. Dikatakan dalam kitab ini ya ikhwah, dikatakan di sini. Wa qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lam yadurru syai'an, hadza khabarun la yumkin ay yatakhallaf mukhbiruhu. Tidak akan pernah mungkin ini apa menyelisihi. Tidak akan mungkin. Li'annahu kalamu shadiqul masduq, karena ini yang dikatakan oleh orang yang paling benar dan dibenarkan, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang hal berbeda, berarti apa? Liwujudi mani, berarti ada yang mencegahnya. Kita nih misalkan di antara keutamaan surat Al-Fatihah itu adalah sebagai obat bagi orang yang sakit. Antum bacaan Al-Fatihah, tiba-tiba nggak menyembuhkan atau lainnya, berarti memang ada pencegahnya. Itu antum harus introspeksi diri. Begitu dengan doa, kok saya udah banyak doa tapi kok nggak dikabulkan? Antum harus introspeksi diri. Mungkin pernah menzolimi orang lain, mungkin antum pernah melakukan maksiat, mungkin ada makanan-makanan yang haram masuk. Itu
Sehingga kita tuh harus jangan apa yang telah Nabi katakan seperti tadi itu sudah pasti, insya Allah. Kalau seandainya ada sesuatu yang menimpa, berarti apa? Ada pencegah yang menghalangi dari khasiatnya itu. Contohnya seperti doa ini. Antum baca ini dimanapun, insya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insya Allah tidak akan memudaratkan sedikit pun apapun, dikatakan di sini. Sampai kalau seandainya ada, berarti yang antum harus cari maniknya itu, mencegahnya itu apa tuh? Ayo, antum harus refleksi. Dan ini juga ya ikhwah, memberikan masukan kepada kita juga. Kalau dalam kehidupan itu kita mendapatkan mara bahaya, antum harus cepat-cepat introspeksi, muhasabah diri. Ban meletus, anak kok rewel, tiba-tiba ada apa, antum introspeksi diri. Insya Allah kalau antum punya kedekatan sama Allah, itu akan dibukakan Pak. Atau sadar, oh ya, saya udah melakukan ini tadi. Ternyata apa? Itu mengajak diri kita untuk semakin bertobat. Itu. Tapi beda kalau orang goflah. Goflahnya udah kebanyakan, lalainya udah kebanyakan. Sampai tua bangka, akhirnya apa? Ya gitu-gitu aja. Rakus sama kekuasaan. Gak ingat lagi apa dosa-dosanya yang banyak. Ingatnya kapan? Nanti udah dimatikan sama Allah, dimasukin ke dalam kubur, baru tuh rasakan. Makanya ya ikhwah, adakan pendekatan diri sama Allah. Introspeksi, muhasabah diri. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mengatakan seperti ini, cukup orang yang mau turun kemana, cukup katakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ana pernah bacakan kepada orang yang punya ajimat macan sih. Ngeraung-ngeraung saya sakit, cuma pegang gini sakit sih. Kesakitan. Sampai di akhirnya minta tolong. Oh, dia mengeluarkan macannya. Awalnya dia bercanda, katanya minta ruqyah. Yaudah, anak ruqyah. Anak yang gitu doang, Pak. Apa kelojotan? Bukan anak yang hebat, ininya yang hebat. Demi Allah ya ikhwah, seperti antum zikir pagi petang, seperti antum nanti masuk ke dalam WC, antum masuk ke dalam rumah, antum sebelum tidur itu ada doanya. Itu ada maslahat. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, ketika di WC antum tutup pintunya, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, supaya apa? Menutupi pandangan-pandangan dari iblis dan syaitan. Apa ya ikhwah? Itu sudah pasti insyaallah itu apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz begini, kalau memang ada sesuatu berarti ada yang perlu dimuhasabahkan diri. Sampai kalau ada doa-doa kita yang belum diijabahkan, introspeksi. Kenapa? Kok nggak diijabah? Jelas ini ya ikhwah. Ada pertanyaan? Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Untuk tauhid, besok babnya adalah di antara kesyirikan istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk fikihnya adalah tayamum. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Mungkin ini bisa kami sampaikan kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.